Pernahkah kamu merasa hidupmu jalan di tempat? Sudah bekerja keras, sudah berusaha, sudah berdoa, tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. lalu kamu melihat orang lain yang tampaknya hidupnya lebih bahagia, lebih mudah, lebih sukses. Dan tanpa sadar, kamu mulai bertanya, kenapa ya hidupku tidak seperti mereka? Jika kamu pernah merasakan hal itu, maka video ini sangat penting untuk kamu tonton sampai selesai. Karena seringkali masalah terbesar dalam hidup bukan terletak pada keadaan di luar diri kita, tapi pada apa yang kita fokuskan setiap hari. Pada video kali ini, kita akan membahas 7 fokus yang mampu mengubah hidupmu dari dalam. Fokus pertama, fokus ke dalam diri. Mayoritas orang menghabiskan hidupnya untuk memperhatikan orang lain. Si A lebih sukses, si B lebih kaya, si C lebih cantik, dan si D lebih beruntung. Akibatnya, mereka lupa memperhatikan dirinya sendiri. Bayangkan, ada 2 orang sahabat. Yang pertama, setiap hari sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Sedangkan yang kedua, setiap hari selalu bertanya, apa ya yang bisa aku perbaiki dari diriku hari ini? Apa yang akan terjadi untuk 5 tahun kemudian? Siapa yang lebih berkembang? Tentu saja, fokus pada diri sendiri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Saat kamu memperbaiki dirimu, dunia di sekitarmu perlahan ikut berubah. Fokus kedua, fokus mengubah diri. Banyak orang ingin mengubah pasangannya, mengubah anaknya, mengubah temannya, bahkan ingin mengubah seluruh dunia. Tapi lupa mengubah dirinya sendiri. Ada sebuah kisah menarik, di mana seorang ayah sering marah kepada anaknya yang malas belajar. Setiap hari ia memarahi anaknya, tapi anak itu tidak berubah, tetap saja malas. Namun suatu hari, sang ayah akhirnya menyadari bahwa dirinya sendiri lebih sering bermain ponsel. Malam, sang ayah selalu membaca buku di ruang keluarga. Tanpa disuruh, kemudian anaknya pun sama-sama ikut membaca buku. Nah, ternyata di situ dapat kita lihat contoh jauh lebih kuat daripada nasihat. Seringkali perubahan terbesar terjadi saat kita berubah terlebih dahulu. Fokus ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Inilah salah satu pelajaran yang paling berharga dalam hidup. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Dan kita tidak bisa mengendalikan omongan orang. Oh, manusia berisik, punya hati tapi tak hati-hati. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu. Ayo kita buat pintu kemana saja. Namun, kita bisa mengendalikan respon kita. Bayangkan, seseorang mengkritikmu di media sosial. Ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita marah selama berhari-hari, kesel, sedih, kecewa. Pilihan kedua, kita mengambil pelajaran, lalu berusaha melanjutkan hidup. Komentarnya juga sama, tapi hasil hidupnya pastinya berbeda. Karena yang menentukan hidup kita bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita meresponnya. Fokus keempat, pernahkah kamu sedang makan bersama keluarga, tetapi pikiranmu ada di kantor? Atau sedang beribadah, tetapi pikiranmu sibuk memikirkan masalah besok? Banyak orang hidup di masa lalu atau di masa depan, sedikit yang benar-benar hidup di hari ini. Ada seorang pemuda yang terus menyesali kegagalan bisnisnya. Selama 2 tahun,
ia hidup dalam penyesalan. Sampai suatu hari seorang pemuda bertemulah dengan seorang mentor. Lalu mentor itu berkata, masa lalu itu tidak membutuhkanmu, masa depan belum membutuhkanmu. Yang membutuhkanmu adalah hari ini. Kalimat itu benar-benar mengubah hidup si pemuda itu. Ia lalu mulai fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa ia lakukan hari itu. Perlahan, tapi pasti, bisnisnya bangkit kembali. Fokus kelima, fokus bersyukur. Ketika kita kehilangan satu hal, manusia sering lupa melihat 1000 hal yang masih dimiliki. Alkisah ada seorang wanita yang terus mengeluh karena rumahnya kecil. Suatu hari, si wanita ini mengunjungi rumah sakit. Di saat itu, si wanita itu melihat seorang anak kecil yang sudah berbulan-bulan tidak bisa pulang. Saat itulah si wanita itu menyadari, ternyata memiliki rumah sederhana masih merupakan nikmat yang besar, yang mungkin baru dia sadari saat ini. Seringkali kita merasa kurang karena membandingkan diri kita dengan yang di atas. Padahal, jika kita melihat ke bawah, kita akan sadar betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Fokus keenam. Mulai dari yang kecil. Banyak orang gagal bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena menunggu langkah-langkah yang besar. Mereka ingin langsung sukses, ingin instan, tidak sabar, langsung kaya, langsung berubah total. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Contohnya, seorang pria yang ingin sehat. Ia berencana berolahraga 2 jam setiap hari. Apa hasilnya? Bertahan 3 hari, lalu menyerah. Kemudian ia mencoba sesuatu yang berbeda. Hanya berjalan kaki 5 menit setiap hari. Rutin dilakukan, konsisten. Kelihatannya memang sepele. Tetapi karena dia terus-menerus dilakukan secara konsisten, dari 5 menit menjadi 10 menit, dari 10 menit menjadi 30 menit. Setahun kemudian, hidupnya berubah. Jangan meremehkan langkah kecil, karena gunung pun tersusun dari butiran-butiran yang kecil. Fokus ketujuh, fokus pada pikiran. Pikiran adalah pintu masuk bagi seluruh hidup kita. 2 orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi menghasilkan kehidupan yang berbeda. Misalnya, seseorang atau beberapa orang yang kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, hidupku selesai. Tapi orang kedua lalu juga berkata, mungkin ini kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Kita lihat peristiwanya ini sama, tapi tafsir dari kedua orang ini berbeda. Dan masa depannya pun pastinya berbeda. Karena hidup kita tidak selalu ditentukan oleh kejadian, tetapi oleh makna yang kita berikan terhadap kejadian itu. Jika hari ini hidupmu belum sesuai harapan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Coba kembali lagi, periksa apa yang menjadi fokusmu. Apakah fokusmu pada masalah atau pada solusi? Pada kekurangan atau pada syukur? Pada orang lain atau pada perbaikan diri? Karena kemana fokusmu mengarah, kesanalah energimu akan mengalir. Dan kemana energimu akan mengalir, disitulah hidupmu akan tumbuh. Mulai dari fokus hari ini, tidak perlu langsung sempurna. 1 langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus, jauh lebih kuat daripada 1000 niat yang tidak pernah dijalankan. Ingat, saat fokusmu benar, hidupmu perlahan-lahan akan berubah. Dan perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Tuliskan di kolom komentar dari 7 fokus ini, fokus nomor berapa yang paling ingin kamu perbaiki. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bertumbuh dan salam transformasi hati.